Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Tentang eh, medan magnet yang dihasilkan. Untuk pembahasan pertama kita akan membahas bagaimana eh, medan magnet dibangkitkan oleh muatan titik yang bergerak. Oleh muatan titik yang bergerak. Oke. Jadi medan magnet itu dia dihasilkan oleh muatan listrik yang bergerak. Baik itu nanti muatan listriknya itu seperti yang akan kita bahas ini berupa muatan titik ataupun arus di dalam kabel gitu misalnya. Nah, semua muatan listrik yang bergerak itu akan menghasilkan medan magnet. Nah, sekarang kita akan tinjau kasusnya. Misalkan saya punya muatan listrik dengan besarnya itu adalah misalnya Q ini ya, ada sebuah muatan listrik Q bergerak dengan kecepatan V gitu misalnya, vektor kecepatan V. Nah, di sini kita sudah cukup punya dua besaran ini, yaitu muatan listrik dan kecepatan gerak dari muatan listrik tersebut untuk menghasilkan medan magnet di dalam ruang. Nah, misalkan kalau kita gambarkan, misalnya di sini saya punya muatan listrik gitu, Q gitu, yang dia bergerak ke suatu titik di dalam ruang atau dia punya kecepatan di dalam ruang. Besar kecepatannya adalah vektor V ini. Nah, ketika muatan listrik itu bergerak, maka dia akan menghasilkan yang namanya medan magnet di dalam ruang. Jadi kalau di pembahasan listrik statis, kalau muatannya itu diam, kalau muatan listrik itu diam, misalnya ada suatu muatan listrik di dalam suatu ruang dan kecepatannya itu adalah 0 atau dia diam, maka muatan listrik ini kalau positif dia akan menghasilkan medan listrik gitu ya. Medan listrik yang sudah dibahas di bagian listrik statis gitu ya, akan menghasilkan medan listrik yang tersebar di dalam ruang. Tapi kalau muatan listriknya itu bergerak, maka yang dihasilkan itu adalah medan magnet. Jadi asal muasal medan magnet itu adalah dari muatan listrik yang bergerak. Nah, sekarang rumusannya seperti apa sih medan magnet itu? Medan magnet simbolnya adalah huruf B. Dan ini rumusannya adalah mu0 per 4pi gitu. Q, jadi muatan Q tadi dikalikan kecepatannya. Lalu di sini ada cross product dengan R topi dibagi dengan R kuadrat. Nah, R ini apa sih? R itu adalah titik di mana kita akan meninjau di mana medan magnetnya itu timbul. Jadi misalkan ada muatan nih Q yang seperti di dalam gambar ini, ada muatan Q dengan kecepatan V. Kemudian misal ini mau saya kasih koordinat dalam ruang gitu ya. Di sini ada koordinat di dalam ruang gitu misalnya. Ini koordinat X, ini koordinat ini Y. Jadi kan kalau seperti ini kan kita bisa mengetahui posisi Q di dalam ruang gitu ya. Jadi posisi Q di dalam ruang kita bisa ketahui. Jadi ini adalah vektor yang menunjuk ke arah Q ya, gitu. Misalnya ini adalah RQ atau vektor posisi yang menunjukkan di mana posisi muatan titik Q itu berada. Nah, kemudian kita ingin tinjau kalau muatan Q tadi sedang berada di dalam posisi RQ tersebut,
dan dia bergerak dengan kecepatan V, maka berapa sih medan magnet yang dimunculkan di titik P misalnya. Jadi saya akan buat satu titik lagi, misalnya di sini adalah titik pakai warna merah saja. Misalnya di sini adalah titik P. Nah, pertanyaannya berapakah medan yang ditimbulkan di titik P tersebut? Nah, jadi kita akan gambarkan dulu di sini vektor yang menunjuk ke arah titik P tadi. Nah, ini adalah R yang menunjukkan posisi dari vektor P. Nah, kemudian di sini kita akan gambarkan satu vektor lagi, yaitu vektor R biasa, R yang kita tidak akan kasih tanda apa-apa. Jadi di sini adalah vektor R. Ya, ini adalah vektor R yang menunjukkan arah dari muatan Q menuju ke titik P, gitu ya. Nah, jadi vektor R yang ada di sini, ini adalah vektor R yang warna ungu ini, itu sebenarnya adalah vektor R yang ada di sini. Jadi R topi itu adalah vektor satuan ke arah vektor R yang warnanya ungu ini, dan R kuadrat yang ada di bawah ini itu adalah besarnya vektor yang ungu ini. Jadi itu adalah vektor yang berasal dari titik muatan menuju ke titik yang ditinjau. Jadi ini sama aja sebenarnya kita menanyakan berapa besar medan magnet B ini di titik P tadi, gitu ya. Nah, titik P-nya tentu bisa dipindah-pindah, tapi rumusan umumnya adalah seperti yang ditunjukkan seperti di rumus tersebut. Nah, sekarang tentu kalau Anda udah dikasih koordinat kayak gini, Anda bisa cari titik besarnya titik R ya. Kita bisa lihat di situ relasinya adalah, kalau kita mau cek relasi dari vektor-vektor ini, saya punya vektor Q kalau dijumlahkan dengan vektor R biasa itu sama dengan vektor RP, gitu ya, vektor posisi P. Sehingga kalau saya mau cari vektor R-nya tentu adalah RP dikurangi dengan RQ. Nah, ini kalau kita nanti mau misalnya mengerjakan soal, jadi kita akan tuliskan seperti itu. Nah, bentuk dari rumusan medan magnet B itu sebenarnya bisa kita modifikasi sedikit dengan mengingat bahwasanya vektor satuan R itu definisinya adalah vektor yang biasanya itu dibagi dengan besar vektornya. Ya, jadi kalau kita substitusikan R topi ini ke rumusan R topi yang ada di sini, maka kita bisa temukan bentuk lain juga dari rumusan untuk medan magnet. Jadi bentuk berikutnya yang bisa dituliskan itu juga adalah mu0 per 4pi Q dikalikan dengan kecepatannya dikali dengan R vektor dicrosskan, ya, ini cross product, yaitu perkalian silang antara dua vektor dibagi dengan R pangkat 3 gitu. Oke, jadi ini adalah dua buah rumusan yang bisa kita pakai nanti tergantung situasinya juga gitu. Kita cek situasi apa yang lebih menguntungkan untuk menggunakan salah satu dari rumusan tersebut. Tapi rumusan itu sama aja sebenarnya, dia sama aja. Nah, sekarang kita lihat dari rumus ini sendiri, ada satu besaran yang muncul di sini namanya adalah mu0 di sini. Jadi semacam konstanta kesebandingan mu0. Apa itu mu0? Mu0 itu adalah dinamakan sebagai permeabilitas ruang bebas. Namanya adalah permeabilitas ruang bebas. Ini berarti maksudnya apa? Maksudnya dia ketika interaksinya ini terjadi di ruang hampa gitu. Jadi bukan di dalam suatu material tertentu. Kemudian berapa besarnya mu0 nilainya? Nilainya mu0 ini adalah 4pi kali 10 pangkat 7, satuannya adalah Tesla meter per ampere. Atau satuan Tesla meter per ampere ini bisa juga
dijadikan satuan Newton per ampere persegi. Ini sama, Newton per ampere persegi. Jadi Tesla itu kan adalah besar apa? Satuan SI untuk medan magnet ya. Meter untuk panjang dan ampere adalah untuk arus. Oke. Berikutnya kita akan lihat contoh bagaimana cara menggunakan rumusan ini untuk menghitung medan magnet yang dibangkitkan dalam suatu titik yang diakibatkan oleh suatu muatan titik yang bergerak. Kita ambil soalnya dulu. Soalnya sudah saya persiapkan sebelumnya. Jadi ini soalnya. Oke. Takat. Nah, ini ada contoh soal, kita bisa coba untuk kerjakan ya. Oke, nah ini adalah contoh soal. Misalnya soal pertama ya, sebuah muatan titik yang besarnya Q1 sama dengan 5 nanocoulomb bergerak dengan kecepatan itu, V-nya adalah 3,6 kali 10⁻⁷ meter per sekon dalam arah X, di sepanjang garis Y sama dengan 4. Carilah medan magnet di titik asal saat muatan tersebut berada di posisi 2,4. Oke. Nah, mungkin sebelum kita mengerjakan ini ada satu buah saya akan bahas singkat dulu tentang cross product, karena rumus untuk mencari B itu melibatkan cross product ya. Mungkin dari pertemuan yang sebelumnya sudah pernah dibahas juga tentang cross product. Mungkin akan saya bahas dulu secara singkat sebelum kita kerjakan ini. Kita geser dulu sebelum kita kerjakan. Oke. Ya, jadi cross product. Sekarang saya akan bahas tentang cross product dulu untuk merefresh lagi bagaimana soal tersebut. Cross product antar dua vektor itu misalnya saya punya vektor A dicrosskan dengan vektor B. Nah, dari pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahwasanya ini bisa dituliskan sebagai A kali B besarnya vektor A kali besarnya vektor B dikalikan dengan sin, misalnya sin theta, dengan theta adalah sudut antara A dan B, vektor A dan B, dan di sini arah vektornya adalah N, dengan N itu adalah hasil kali cross vektor A dan B yang menggunakan aturan tangan kanan atau scrub gitu ya, yang seperti yang pernah kita bahas sebelumnya. Nah, sekarang ada juga satu cara lain yang menggunakan determinan dari matriks gitu ya untuk menghitung cross product ini. Jadi misalkan sekarang A-nya itu diberikan, vektor A itu diberikan sebagai AX X topi plus AY Y topi plus AZ dalam arah Z gitu. Sedangkan vektor B-nya misalkan diberikan oleh BX X topi plus BY Y topi plus BZ Z topi gitu. Jadi misal sekarang vektornya diberikan kayak gini. Jadi yang sebelumnya itu kan vektor-vektor yang diberikan itu misalnya hanya dalam arah X saja, komponennya itu misalnya hanya dalam arah X saja atau Y saja atau Z saja. Nah, kalau ini vektor yang umum, semua komponennya ada. Nah, kalau vektor yang umum gini, gimana cara menghitung cross productnya? Cara untuk menghitung cross productnya itu menggunakan, rumusnya adalah menggunakan determinan berikut. Jadi ini matriks, untuk menghitung determinan kan matriksnya itu hanya kayak tanda lurus gitu ya. Terus yang atas itu adalah vektor unitnya, X, Y, dan Z gitu. Oke.
Yang di sini ini adalah komponen dari vektor yang pertama, yaitu AX, di sini AY, di sini AZ. Kemudian yang di sini adalah BX, ini BY, ini adalah BZ gitu. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah seperti menghitung determinan biasa. Maka ini sama dengan untuk komponen X-nya itu, untuk menghitung komponen X, maka X yang ada di sini itu sama dengan A kali BZ dikurangi AZ kali BY. Nah, itu cara menghitungnya. Jadi untuk komponen X-nya kita bisa tuliskan sebagai AYBZ dikurangi AZ BY. Nah, ini adalah komponen X-nya. Tuh. Kemudian ditambah dengan komponen Y. Komponen Y-nya itu adalah AZ kali BX dikurangi AX kali BZ gitu. Jadi di sini adalah AZ BX dikurangi AX BZ. Ini adalah komponen Y-nya. Jadi cross product itu kan hasilnya kembali menjadi vektor ya. Ini cara mendapatkan vektornya. Kemudian yang komponen Z itu adalah AX dikali BY dikurangi AY kali BX gitu. Berarti di sini sama dengan AX BY dikurangi AY BX dalam arah Z topi. Jadi bisa Anda perhatikan di sini ada semacam pola. Untuk X maka di sini hanya YZ, X-nya nggak ikut ya. Jadi YZ dikurangi ZY gitu. Untuk komponen yang Y di sini berarti yang ada di sini hanya yang X sama Z, yaitu ZX dikurangi XZ. Untuk komponen Z di sini adalah berarti yang ada hanya komponen XY, maka di sini XY kurangi YX gitu. Nah, ini adalah cara menghitung cross product dari dua buah vektor gitu. Nah, sekarang kita kembali ke contoh soal tadi. Kita akan mengerjakan contoh soal yang ini. Oke. Nah, contohnya adalah sebuah muatan titik yang besarnya 5 nanocoulomb bergerak dengan kecepatan V-nya itu. V-nya 3,6 kali 10⁻⁷ meter per sekon dalam arah X di sepanjang garis Y sama dengan 4. Carilah medan magnet di titik asal saat muatan tersebut berada di posisi 2,4. Jadi kalau kita gambarkan situasinya kayak apa? Jadi misalkan saya punya ini ya, saya punya bidang XY, ini X, ini Y. Kemudian muatannya tadi bergerak di sepanjang garis Y sama dengan 4. Jadi kita tulis di sini 1, 2, 3, 4 gitu ya. Di Y sama dengan 4. Tuh. Jadi di sini ini muatannya itu bergerak di sepanjang garis lurus ini, tuh. Nah, sedangkan muatannya sendiri tadi ada di posisi muatannya ini di 2,4 gitu ya. Berarti ini 2, X-nya 21, 2. Jadi posisi muatannya sendiri ada di 2,4 ini ya. Ini adalah muatannya di sini dan dia bergerak ke kanan sepanjang sumbu X. Dia bergeraknya ke sini V. Dengan besarnya V-nya tadi adalah 3,6 kali 10⁻⁷ meter per sekon dalam arah X topi. Dalam arah X. Nah, dari sini kita disuruh menghitung besar medan magnet di titik asal gitu ya. Berarti titik P-nya ini ada di sini. Ini adalah titik P di 0,0. Sedangkan posisi Q-nya sendiri itu tadi ada di 2,4. Nah, dari sini maka vektor, kalau kita tuliskan tadi ya rumusnya medan magnet B itu sama dengan mu0 per 4pi gitu kan, dikali Q dikali kecepatannya cross
R, misalnya kita pakai yang R gini, R vektor, di sini R pangkat 3 gitu. Nah, kita tahu bahwasanya R yang ada di sini, yang R pangkat 3 dan vektor R itu adalah vektor yang menunjukkan dari muatan titik ke titik tinjaunya P kan. Berarti vektor R-nya itu adalah yang ini. Tadi pakai warna ungu misalnya. Vektor R-nya itu adalah yang ini. Ini adalah vektor R kita, ya. Nah, vektor R tadi kan rumusnya apa? Vektor R itu kalau kita lihat tadi rumusnya yang di atas adalah R ini. Vektor R ini adalah RP dikurangi RQ kan gitu ya. Sama dengan RP dikurangi RQ kan gitu. Nah, RP-nya sendiri itu apa? RP-nya itu adalah R yang menunjukkan ke titik tadi, ke titik tinjau, dan titik tinjaunya tadi di 0,0 kan. Berarti di sini kalau kita mau tuliskan, maka di sini sama dengan 0x topi plus 0y topi ya di titik asal dikurangi ya RQ-nya berapa? RQ adalah vektor yang menunjuk ke arah ini tadi 2 4. RQ itu berarti dari titik asal menuju ke Q. Nah, gitu. Dan itu besarnya adalah 2x topi plus 4y topi ini. Sehingga R-nya itu sama dengan min 2x topi minus 4y topi. Nah, dari sini kita udah dapat R, kemudian besarnya R berapa sih? Besarnya R, besarnya vektor itu kan berarti sama dengan akar dari berapa? Akar dari min 2 dikuadratkan plus min 4 dikuadratkan. Ya, sama saja 4 ditambah 16, berarti akar 20. Tuh. 4 atau 4 akar 4 kali 5 kan berarti 2 akar 5, atau bisa juga ditulis sebagai 2 akar 5. Tuh. Nah, itu adalah besarnya vektor R. Nah, sekarang kita bisa mulai menghitung B-nya ya. Jadi kalau kita mau langsung masukkan di sini, jadi ini pembatas misalkan, kita kasih pembatas. Ini adalah gambarnya. Oke. Jadi B-nya tadi itu bisa dihitung sebagai mu 0, Q-nya kan hanya angka per 4pi gitu ya, per 4pi. Di sini kan berarti R pangkat 3-nya juga angka, dan di sini dikalikan dengan vektor kecepatan dikalikan dengan vektor yang menunjukkan dari muatan titik ke titik yang ditinjau P gitu ya. Jadi V cross R. Nah, berarti kita sekarang harus menghitung V cross R-nya dulu. Oke, jadi kita akan hitung V cross R-nya. Misalnya kita hitung di sini V cross R gitu ya. V cross R itu sama dengan, nah kita gunakan determinan tadi, X topi, Y topi, Z topi. Vektor V-nya itu tadi adalah ini ya, vektor V-nya itu kan ini. Jadi ini kita singkat aja deh, 3,6-nya kita tulisnya belakangan gitu. Jadi misalkan ini kita tulisnya vektor V-nya ini bisa dituliskan juga sebagai besarnya V di arah sumbu X gitu ya. Dengan besarnya V-nya sendiri itu adalah ini 3,6 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Ini adalah besarnya V yang ada di situ gitu ya. Jadi sehingga kita bisa tuliskan di sini sebagai ini adalah V gitu kan, besar vektornya itu V, yaitu 3,6 kali 10,7 meter per sekon. Dia komponennya cuma ada di komponen X, sehingga yang di sini 0 semua, 0, 0. Kemudian habis itu komponen dari vektor R. Komponen dari vektor R itu kan yang ini tadi ya, kita udah hitung yang di sini tadi. Komponen vektor R yaitu min 2 dan min 2x dan min 4y. Jadi di sini adalah min 2 untuk x dan min 4 untuk y dan 0 untuk z. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasanya hasil hitungannya dia komponen x-nya itu 0 ya. Kemudian untuk komponen y-nya itu juga 0.
Kenapa? Komponen X-nya 0, karena 0 kali 0 dikurangi 0 kali min 4. Komponen Y-nya 0 juga, kenapa? Karena 0 kali min 2 dikurangi V kali 0, jadi 0 semua juga. Plus 0 Y, ya, plus komponen Z ini yang ada sisanya. Tinggal komponen Z adalah V dikali min 4 dikurangi 0 kali min 2, jadi cuman min 4 kali V. Min 4 kali V dalam arah Z topi, atau di sini sama dengan gitu ya, sama dengan saya tuliskan di bawahnya supaya tempatnya cukup, sama dengan min 4 VZ. Nah, jadi hasilnya yang ada di sini, ini adalah min 4 kali V kali Z topi gitu. Sehingga B-nya bisa kita tuliskan, tempatnya semakin sedikit. Nah, B-nya kita bisa tuliskan sebagai vektor B ini sebagai mu 0 Q dikali min 4 V gitu kan, dalam arah Z topi dibagi dengan 4pi R pangkat 3 gitu. Nah, sekarang kalau ingin dihitung ya tinggal masukkan angkanya saja. Jadi kalau kita masukkan angkanya, mu 0 tadi berapa besarnya? Mu 0 4pi kali 10 pangkat 7 ini ya, mu 0. 4pi kali 10 pangkat 7 Tesla meter ampere. 4pi kali 10 pangkat 7 Tesla meter per ampere ini kan. Dikalikan dengan Q-nya itu adalah 5 nanocoulomb, yaitu Q yang ada di sini nih, 5 nanocoulomb. Berarti 5 kali 10 pangkat min 9 coulomb gitu ya. Kali min 4 kali kecepatannya, V-nya itu adalah tadi berapa nih? Ini ya, 3,6 kali 10 pangkat 7. 3,6 kali 10 pangkat 7 meter per sekon gitu kan, dalam arah Z topi dibagi 4pi kali R pangkat 3. R nya tadi adalah ini besarnya 2 akar 5 atau akar 20 ini ya, sama aja, mau pakai yang manapun boleh, akar 20 pangkat 3. Nah itu satuannya apa? R-nya itu adalah meter pangkat 3 yang di bawah sini. Meter pangkat 3. Oh ya, di sini ada satuannya lagi. Ini satuannya ada yang masih kurang, karena apa? Karena di sini min 4 kali V itu kan V-nya itu satuannya meter per sekon. Sedangkan R yang di bawah itu satuannya meter. Jadi di sini sebenarnya satuannya, dia punya satuan berupa meter kuadrat per sekon. Ya. Jadi ini satuannya adalah meter kuadrat per sekon. Jadi di sini sebenarnya ini adalah meter kuadrat per sekon, karena dia sudah dikali karena kecepatannya itu adalah meter per sekon, tapi angka 4-nya ini punya satuan meter gitu, angka minus 4-nya. Oke, jadi kalau kita mau hitung ini udah bisa dilakukan perhitungan. Pertama kita harus cek dulu apakah satuannya nanti benar berupa Tesla gitu ya, satuan untuk medan magnet. Nah, kita cek di sini. Kita pakai warna orange misalnya. Nah, kita lihat di sini ampere, satuan ampere yang ada di bawah ini kan ampere ya. Satuan ampere itu kan sebenarnya satuannya adalah coulomb per sekon gitu ya. Jadi kita bisa lihat di sini ada coulomb, ini ada seper sekon kan gitu. Jadi ampernya yang ada di sini dicoret dengan coulomb per sekon. Oke, udah habis. Kemudian sisanya yang di sini adalah meter kuadrat dikali dengan meter. Jadinya kan meter pangkat 3 dicoret dengan meter pangkat 3 yang ada di bawah. Jadi meter kuadrat kali meter dicoret dengan meter pangkat 3 yang di bawah. Jadi sisanya satuannya hanya tinggal Tesla yang T di sini. Jadi betul bahwasanya ini satuannya udah betul. Nah, sekarang kita akan sederhanakan untuk perhitungannya. Misalnya di sini 4pi-nya itu bisa dicoret dengan 4pi yang ada di sini. Kemudian ini sepertinya
Oh ya, ini mu0-nya saya salah. Jadi mu0 itu bukan 10 pangkat 7, tapi 10 pangkat minus 7. Jadi definisi di awal tadi ini keliru ya. Ini harusnya 10 pangkat minus 7. Ya, ada minusnya. Atau kita hapus, kita ganti 10 pangkat minus 7 gitu ya. Itu yang betul untuk satuan untuk nilai dari mu0 permeabilitas ruang bebasnya. Jadi ini harusnya 10 pangkat min 7 ya, 10 pangkat minus 7 ya, 10 pangkat minus 7. Jadi 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat min 7 yang ada di sini bisa dicoret sama 10 pangkat 7 yang ada di situ. Jadi ini coret, ini coret. Nah, sisanya tinggal kita tuliskan sisanya tinggal apa? Sisanya adalah sama dengan 5 ya kali 10 pangkat min 9 gitu. 5 kali 10 pangkat min 9 kali dikalikan dengan min 4 kali 3,6 kan gitu, dibagi dengan akar 20 pangkat 3 Tesla dalam arah Z topi. Nah, sekarang kita bisa lakukan perhitungannya. Kita pakai kalkulator. Ya, kita lihat tadi yang harus dihitung berapa ini ya. Oke, jadi dia adalah 5 kali 10 pangkat minus 9 ya, 5 kali 10 pangkat minus 9 dikali minus 4 kemudian dikali 3,6 gitu, kemudian dibagi akar 20 kemudian pangkat 3. Ups, salah. Hapus 20 nih, kemudian baru dipangkat 3. Nah, itu jawabannya. Atau kalau kita mau tuliskan di situ berarti min 8,05 kali 10 pangkat min 10 Tesla dalam arah Z topi. Nah, ini adalah jawaban kita untuk contoh soal yang nomor 1 gitu ya. Kemudian kita akan coba untuk mengerjakan satu lagi contoh soal terkait dengan muatan listrik ya, titik yang bergerak ini. Soalnya ada di sini, sudah saya persiapkan juga. Oke, nah, ini adalah contoh soal yang kedua. Sebuah elektron, simbolnya adalah E-, memiliki muatan sebesar, muatannya adalah min 1,6 kali 10 pangkat min 19 Coulomb, bergerak dengan kecepatan 8 kali 10 pangkat 7 meter per sekon dalam arah Y, dan 5 kali 10 pangkat 7 meter per sekon dalam arah Z. Seperti apakah medan magnet di titik 1,1 pada saat E berada di titik 0,2. Oke, jadi Anda kalau mau gambarkan bisa juga, atau kita bisa juga langsung jawab dari keterangan yang ada di sini. Nah, misalkan kalau kita mau jawab di sini, jadi tuliskan dulu rumusnya. B sama dengan 4pi per mu0 kan gitu, 4pi per mu0, ini langsung 4pi Q gitu juga boleh. 4pi kali Q dibagi mu0, di sini adalah sisanya V cross R
Tadi V cross R, di sini R pangkat 3 gitu. Jadi intinya kita akan kerjakan crossnya dulu. Ya. Ini sama dengan yang rumusan yang sebelumnya tadi ya. Yang rumusan yang kita pakai untuk ngerjain soal yang sebelumnya tadi, yaitu rumusan yang ini. Jadi kita udah pisahkan yang cross produknya dengan yang konstanta lainnya gitu. Yang lainnya kan konstan, nggak ada yang berubah. Nah, baik, di sini kita lihat vektor V-nya, kecepatannya itu diberikan oleh yang di atas ini. Nah, tapi di sini akan kita tuliskan sebagai Vx komponen X topi plus ini komponennya adalah Y dan Z ya. Dia bergerak jumlahan dari komponen Y dan Z. Jadi ini bukan Vx tapi Vy. Vy Y topi plus Vz Z topi gitu. Kemudian kita akan menghitung vektor posisinya untuk Q. Untuk muatannya itu ada di 0,2 ya. Ini P-nya harusnya nggak di situ. Ini P. Karena 0,2 itu adalah posisi dari muatan titiknya. Oke. Jadi muatan titiknya ada di 0x plus 2y, berarti ini 2y topi. Sedangkan posisi dari titik P atau titik tinjaunya itu adalah di titik 1,1. Berarti x topi plus y topi ini. Nah, dari sini kita akan hitung R ya. R tadi apa? R itu adalah definisinya R itu adalah ini, RP dikurangi RQ. Di sini sama dengan RP dikurangi RQ gitu. Berarti dia sama dengan RP dikurangi RQ sama dengan X topi min Y topi gitu ya. Karena X-nya tidak berubah dan Y yang ada di sini dikurangi 2Y, jadi min Y. Besarnya vektor R berarti berapa? Besarnya vektor R adalah akar 2, karena 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat di akar gitu ya, akar 2. Ups. Oke. Nah, dari sini kita bisa hitung V cross R-nya dulu. V cross R itu sama dengan X topi, Y topi, Z topi gitu kan. Komponen V-nya itu komponen X-nya nggak ada, yang ada komponen Y dan komponen Z. Kemudian untuk R-nya itu adalah ini ya, R-nya itu ini komponennya 1 min 1 ya, 1 min 1 0 gitu. Nah, dari sini kita akan hitung untuk komponen X-nya itu sama dengan Vy kali 0 dikurangi minus Vz, berarti Vz dalam arah X ini plus komponen Y. Sekarang komponen Y adalah Vz dikurangi 0 atau Vz juga Vz dalam arah Y gitu ya. Kemudian komponen Z-nya adalah 0 dikurangi Vy ya, minus Vy dalam arah Z. Jadi ini adalah hasil cross product kita, sehingga hasil ini kita bisa substitusikan ke hasil cross yang ada di situ, sehingga magnetnya P itu sama dengan 4pi kali Q dibagi mu 0 per R pangkat 3 itu dikalikan dengan ini dia, Vz arah X plus Vz arah Y minus Vy arah Z. Nah, tuh. Jadi ini yang harus kita hitung. Kalau mau
buat dalam bentuk yang supaya menghitungnya jadi lebih simpel nanti. Jadi yang harus dihitung ini berarti 4Q per mu 0 R pangkat 3 ini kali VZ, ini arah X plus Y, gitu kan, dikurangi 4Pi Q per mu 0 R pangkat 3 VY dalam arah Z topi. Nah, tuh. Jadi kita bisa hitung ininya dulu supaya memudahkan kita ya. Oke, jadi misalnya kita hitung ininya dulu. 4Pi kali Q per mu 0 R pangkat 3 sama dengan 4Pi dikalikan dengan Q-nya itu adalah satu muatan elektron kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 coulomb tadi ya, dibagi dengan coulombnya nggak saya tulis karena semuanya udah SI, nanti satuannya udah Tesla tadi karena kita udah cek ya. Dengan asumsi memang satuan jaraknya itu yang ada di R ini semuanya dalam meter gitu. Mu 0 nya tadi adalah 4Pi kali 10 pangkat min 7 itu. Cek. Oh, saya kebalik ya. Oh iya, ini rumusnya kebalik, maaf. Jadi kita kebalik, harusnya mu 0 yang di atas. Mu 0 per 4Pi, bukan 4Pi per mu 0 ya. Mu 0 per 4Pi. Kita hapus. Mu 0 Q 4Pi R pangkat 3. Ini juga kebalik. Mu 0 Q 4Pi R pangkat 3. Ini juga sama, dihapus. Mu 0 Q 4Pi R pangkat 3. Nah itu, ini berarti salah juga. Mu 0 Q 4Pi R pangkat 3. Nah, jadi ini adalah 4Pi kali 10 pangkat min 7 kali 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali 4Pi kali R pangkat 3. R pangkat 3 nya itu R nya adalah akar 2. Jadi akar 2 pangkat 3. Ini 4Pi nya coret. 4Pi nya coret. 10 pangkat min 7 nya ini nanti kecoret sama, atau kita biarin gini dulu aja kali ya. Jadi karena 10 pangkat min 7 nya nanti akan dicoret sama 10 pangkat 7 yang ada di kecepatan ini tuh. Oke, jadi ini dia. Nah, kalau mau disingkat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 19 per akar 2 pangkat 3 gitu. Nah, berarti B nya sekarang, nah, kita akan pakai bentuk yang udah seperti ini, yang di sini. Berarti 1,6 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 19 dibagi akar 2 pangkat 3 kali, nah ini apa namanya, VZ ya. VZ nya berapa tadi? VZ nya itu adalah ini adalah VZ nya 5 kali 10 pangkat 7 kali 5 kali 10 pangkat 7 meter per sekon. Udah gini, ini X plus Y topi itu dikurangi faktor yang sama 1,6 kali 10 pangkat min 7 kali 10 pangkat min 19 dibagi akar 2 pangkat 3 kali VY. VY nya tadi adalah ini ya, 8 kali 10 pangkat 7 kali 8 kali 10 pangkat 7 dalam arah Z.
Nah, semuanya tentu dalam satuan Tesla gitu ya. Satuan Tesla. Satuannya saya tulis Tesla. Ini juga satuannya Tesla gitu. Oke. Jadi sekarang yang bisa dicoret, kita coret 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat 7. Habis 10 pangkat min 7 sama 10 pangkat 7. Oke. Jadi kita akan hitung, ini yang akan kita hitung ya. Jadi kita pakai kalkulator aja sekarang. Oke, yang kita hitung adalah yang suku pertama dulu. 1,6 kali 5 dibagi akar 2 pangkat 3. Akar 2 pangkat 3. 2,83 ya, 2,83. Berarti di sini sama dengan warnanya kita ganti. Sama dengan 2,83 kali 10 pangkat min 19 Tesla dalam arah X topi plus Y topi gitu ya. Nah, dikurangi yang sampingnya ini. Uh, 1,6 kali 8 bagi akar 2 pangkat 3. 4,53 kali 10 pangkat min 19 Tesla dalam arah Z topi. Nah, ini adalah hasil B kita untuk soal yang contoh soal 2. Oke. Nah, berikutnya kita akan lanjutkan dengan pembahasan tentang medan magnet yang dibangkitkan oleh arus listrik gitu ya, arus listrik yang di dalam kawat atau dalam kabel gitu ya. Oke, jadi ini pembahasannya kita selesai untuk yang muatan titik. Sekarang medan magnet yang dihasilkan dari arus dalam kabel gitu. Ada penon nih. Ya. Ya. Ya, kita lanjutkan medan magnet yang dihasilkan dari arus dalam kabel. Jadi misalkan kalau saya punya seutas kabel gitulah ya, seutas kabel kayak gini, dan dia mengalirkan arus. Jadi misalnya arusnya itu ke arah sana, ini arusnya ke arah sana. Kemudian kita akan potong segmen dari kabel ini sebesar sepanjang DL gitu misalnya, panjang DL. Nah, dari sini saya akan definisikan suatu vektor IDL gitu. Definisikan sebuah vektor IDL gitu. Nah, vektornya kena DL yang merupakan hasil kali arus dikalikan dengan panjang DL tadi yang arahnya itu searah dengan arah arusnya. Jadi kalau arusnya ke sana di sini, maka ini adalah vektor IDL tadi. Atau supaya sama kita pakai warna yang sama, hijau gitu ya. Jadi IDL tadi itu adalah vektor ini. Jadi dia vektor yang tangan sial atau
vektor tangensial itu apa ya? Vektor yang jadi dia itu yang di setiap titik itu adalah garis lurus tegak lurus di titik tersebut gitu ya. Nah, ini adalah vektor idealnya. Nah, sekarang yang akan kita amati ketika arus ini kan kalau dalam kabel itu kan panjang ya. Jadi ya strateginya adalah kita akan lihat dari sepotong IDL tadi, sepotong arus dengan panjang DL tadi itu berapa dia akan bagaimana dia akan membangkitkan medan magnet di dalam ruang. Kemudian nanti dari situ kita akan integralkan untuk seluruh panjang kabelnya gitu ya. Tapi yang dilihat adalah strateginya dari yang sepotong IDL dulu. Nanti dari sepotong IDL tadi hasil medan magnetnya akan diintegralkan secara keseluruhan. Jadi misalnya titik tinjaunya P-nya ada di P-nya ada di sini. Ini adalah titik P yang akan ditinjau. Sehingga dari sini kan kita bisa tarik suatu vektor R-nya tuh dari posisi IDL tadi ke sini. Ini adalah vektor R-nya. Vektor yang dari sumber arus menuju ke titik tinjau medan magnet yang di dalam ruang. Nah, dari sini kita bisa tuliskan bahwasanya medan magnet yang dibangkitkan oleh IDL itu bentuk rumusannya adalah dB. Nah, kita ada D itu karena dia diferensial, hanya medan magnet yang dibangkitkan oleh sepotong IDL aja gitu ya. Untuk mendapatkan B-nya secara full, maka dB nanti harus diintegralkan untuk keseluruhan panjang dari kabelnya. Jadi itu strateginya. Nah, ini rumusnya adalah sama mu0 per 4pi dikali IDL itu cross R topi per R kuadrat. Atau bisa juga dituliskan kalau R topinya mau saya bikin vektor R biasa, maka dB itu sama dengan mu0 per 4pi IDL ini cross R vektor biasa dibagian dengan R pangkat 3. Nah, ini dia ya, dua rumusan yang bisa dipakai karena sama sebenarnya, bentuknya sama. Nah, tentu vektor R yang ada di sini, R topi R kuadrat ataupun R vektor R pangkat 3 itu adalah merujuk pada vektor R yang ada di sini ya. Vektor R yang berasal dari elemen dari IDL menuju ke titik tinjau P. Nah, untuk mendapatkan B secara utuh yang dihasilkan dari keseluruhan panjang kabel mulai dari sini sampai sini, itu ya kita harus integralkan dB untuk keseluruhan panjang kabelnya gitu, untuk panjang kabel gitu diintegralkan untuk keseluruhan panjang kabel gitu kan. Sehingga ini akan menjadi vektor B ya, integral dari dB adalah B sama dengan nah, kalau I-nya itu adalah dia tidak bergantung pada panjang kabel atau homogen, I-nya itu adalah homogen sepanjang ini, maksudnya dia tidak bergantung pada posisi di dalam kabelnya, maka I-nya itu bisa dikeluarkan dari tanda integral mu0 I per 4pi, integralnya sisanya hanya tinggal DL cross R topi per R kuadrat. Nah, atau ini diganti mau pakai R vektor per R pangkat 3 juga bisa gitu ya. Atau kita tuliskan di sini kemungkinan satunya adalah B sama dengan mu0 I. Ingat dengan asumsi I-nya itu tidak bergantung pada posisi di dalam kabel ya. Jadi I-nya itu steady state atau arusnya itu arus tunak gitu. Integral DL cross R vektor per R pangkat 3. Jadi ini dua buah B yang bisa digunakan sih ya. Nah, ini adalah rumusan untuk menghitung medan magnet yang dibangkitkan oleh arus dalam kabel ya gitu. Nah, kalau arus sendiri itu apa? Arus itu kan definisinya adalah
perubahan posisi terhadap perubahan muatan terhadap waktu. Jadi kalau kita bandingkan dengan rumusan yang tadi misalnya ya, kita akan membandingkan rumus. Kalau yang tadi misalnya, ini kita coba pakai warna lain. B yang dari muatan titik, tadi bentuk rumusnya kayak apa? Muatan titik, itu rumusnya adalah B sama dengan mu0 per 4pi Q kali V cross R topi per R pangkat 2, karena dia topi ini pangkat 2. Sedangkan yang dari arus listrik, B dB lah, kita bandingkan dengan dB, itu sama dengan mu0 per 4pi IDL cross R topi per R kuadrat. Nah, di sini kan kita perbedaannya adalah di sini pakai Q kali V, di sini pakai I kali DL kan gitu ya. Nah, kalau kita bandingkan, itu kesetaraannya kan adalah Q vektor V itu sebanding dengan I DL. Apakah memang ini menggambarkan dua kuantitas yang sama gitu? Nah, sekarang kita akan tinjau dari satuannya deh. Kita tinjau dari satuannya. I, definisi dari I itu adalah perubahan muatan terhadap waktu ini ya. Nah, dari sini kita tinjau kalau Q ini adalah satuannya itu adalah Coulomb, yang di sini V itu satuannya adalah meter per sekon kan gitu. Nah, sekarang I sendiri itu adalah satuannya dq per dt, satuannya berarti Coulomb per sekon gitu ya. Berarti satuannya adalah Coulomb per sekon. DL sendiri adalah elemen panjang, satuannya meter SI-nya. Jadi kita bisa lihat di sini sebenarnya dia total satuannya itu sama, yaitu Coulomb meter per sekon gitu ya. Jadi sebenarnya kedua hal ini menggambarkan situasi yang sama. Oke, sebentar. Nah, oke, jadi dua ini menggambarkan situasi yang sama. Jadi kalau kita mau tinjau di sini, itu kan dia kalau kita tuliskan berarti di sini dq per dt sama dengan dl kayak gini ya. Nah, jadi kalau dq per dt itu sebenarnya ngikut ke sini, ini berarti kan perubah dl-nya fix. Ini fix. Berarti apa? dq-nya berubah terhadap waktu. Ini berubah terhadap waktu. Berubah terhadap waktu T gitu. Berubah terhadap waktu. Artinya apa? Berarti kalau kita tinjau di DL yang fix, ini kita tinjau nih di sini tuh arus yang lewat, totalnya yang lewat itu berapa berubahnya Q terhadap waktu. Atau kita bisa juga bayangkan DT-nya itu pindah ke sini. Berarti dq-nya itu fix, ini fix. Yang berubah terhadap waktu itu yang dl per dt. Artinya apa kalau kayak gini? Jadi dl per dt-nya berubah tapi dq-nya fix. Jadi kita ikuti sepanjang garis ini untuk muatan sebesar dq itu gimana dia mengalirnya di sepanjang ini gitu. Jadi itu dua penggambaran yang kita bisa peroleh dari misalnya dengan bermain-main memindahkan variabel dt yang di bawah. Tapi kalau sudut pandang IDL ini kita bisa lihat bahwasanya yang fix itu adalah DL-nya. Kemudian yang arusnya itu dibangkitkan dari perubahan Q sepanjang DL tadi. Jadi arus sepanjang DL. Nah, itu yang kita pandang di sini tadi kan, dengan dq per dt-nya itu kita anggap konstan. Jadi di sepanjang, kalau kita potong-potong DL banyak di sini, itu semua I-nya itu sama. Jadi kita tinjau untuk DL yang sepotong ini, maka dia itu menghasilkan berapa medan magnet di titik P, kemudian kita integralkan ke seluruh panjang kabel. Nah, seperti yang kita lakukan di sini. Oke. Nah, sekarang kita akan tinjau beberapa kasus khusus gitu ya. Kita akan tinjau beberapa kasus khusus. Jadi kita akan tinjau bagaimana medan magnet akan dihasilkan di dalam ruang yang asalnya dari sebuah
kawat lurus gitu atau kabel yang lurus. Di sini kita akan tuliskan medan magnet yang dihasilkan dari arus pada kabel yang lurus. Oke. Jadi situasinya kayak gimana? Situasinya misalnya saya punya kabel, sini kabelnya itu lurus gitu ya. Misalnya ini adalah sebuah kabel yang lurus, walaupun gambarnya agak bengkok-bengkok. Cuman coba kita lihat, kita kayaknya di sini ada bentuk geometri yang kita bisa ambil untuk kabel yang lurus. Kita ambil kayak gini deh. Jadi misalkan saya kabel lurus kayak gini. Kemudian di sini mengalir arus, gitu. Di sini mengalir arus dan kita bisa tinjau. Titik tinjaunya dulu. Titik tinjaunya itu di sekitar di sini. Kita ambil misalnya titik P-nya ada di sini. Gitu. Nah kemudian dari sini kita bisa potong dia. Nah, strateginya adalah kita potong. Kita akan potong daerahnya menjadi 2 daerah sebenarnya. Jadi ini kayak jadi pembatasnya gitu. Jadi kita akan potong jadi 2 daerah dan di sini adalah daerah pembatasnya. Jadi nanti integralnya kita akan lakukan dari titik potong ini ke ujung sini, kemudian dari sini ke sini gitu ya. Nah sekarang kita ambil elemen IDL-nya itu misalnya ada di sini gitu. Ini adalah IDL dan arah arusnya misalnya ke sana. Ini IDL dengan arah arusnya itu ke sini ya, arah IDL-nya itu adalah ke arah kanan gitu, IDL ya. Ditinjau arah arusnya ke kanan, ditinjau yang ditanyakan adalah berapa arus yang dibangkitkan oleh kabel tersebut di titik P. Nah misalkan di sini itu panjangnya itu ya segini itu, panjangnya finite gitu ya. Nah dari sini kita bisa strateginya. Nah, kalau kita mau tuliskan dulu di sini rumusnya, dB itu sama dengan mu0 4pi gitu, mu0 4pi kali apa? IDL cross yang ini, cross R topi per R pangkat 2 kan gitu ya. Nah, sekarang di sini misalkan ini sumbunya itu adalah sumbu X, yang ada di sini itu adalah sumbu X gitu ya. Dan ke arah atas itu adalah ke arah Y topi gitu. Sehingga di sini jaraknya itu kita bisa tuliskan sebagai Y. Nah, sekarang DL-nya ini berarti kita bisa tuliskan sebagai I dx dalam arah X topi gitu. I dx dalam arah X topi. Kemudian kalau R-nya tentu adalah yang ini ya, dari dia menunjuk ke sini. Ini adalah vektor R-nya. Vektor R. Sekarang kalau kita tuliskan IDL-nya itu dalam IDX, maka di sini bisa dituliskan sebagai mu0 per 4pi I dx X topi cross R topi gitu dibagi dengan R kuadrat. Nah, ini adalah cross produknya yang ada di sini. Nah, kita di sini akan pakai yang sin theta dalam arah n. Jadi ini akan kita tuliskan sebagai besarnya vektor X kali besarnya vektor R topi. Nah, sin antara keduanya. Nah, misalnya sinnya itu di sini akan saya kasih nama
sudutnya itu dengan nama sudut V ini. Berarti sin V, nah, sin V ini ya. Dalam arah entopi. Nah, gitu. Entopinya nanti kita akan menggunakan aturan tangan kanan gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini entopinya itu, entopi yang ada di sini itu arahnya kemana sih? Itu kan hasil kali putar dari X menuju R ya, untuk aturan tangan kanan ya. Jadi X-nya ke sini, R-nya ke sini. Kalau aturan tangan kanan ini diputar ke sini, kayak kita mutar skrup, itu berarti kan hasilnya medannya itu ke arah Z atau ke arah luar. Jadi kalau misalnya di pelajaran sebelumnya itu kan ada tanda titik dan tanda silang ini ya. Dengan tanda titik itu artinya arah anak panah itu menembus keluar layar, dan tanda silang itu adalah anak panah menembus ke dalam layar. Dan titik di sini ini hasil crossnya, hasil cross antara X di-crosskan ke R itu arahnya adalah dalam arah titik ini, atau keluar menembus layar, atau arah Z topi. Jadi ini adalah arah Z topi. Jadi di sini bisa diganti N yang ada di sini itu bisa diganti dengan Z topi ini. Besarnya X itu 1, besarnya karena X topi vektor unit kali 1 gitu kan. Berarti di sini tinggal 1 kali 1 kali sin V arah Z topi. Nah, ini karena kalau kita tinjau titik P-nya di sini, kalau kita tinjau titik P-nya di bawah gimana? Kalau misalnya kita tinjau titik P-nya di bawah, misalkan titik P-nya di bawah gitu, ini titik P-nya di sini, maka kan garisnya R-nya jadi ke sini ya, R-nya ke sini. Nah, kita bisa lihat hasil cross product antara X dengan R. Kalau kita tinjau di situ, maka di sini hasilnya adalah yang ini ya. Hasilnya di titik itu medannya adalah kayak gini. Medannya masuk menembus atau dalam arah minus Z topi. Jadi ini memang benar-benar bergantung pada titik mana. Jadi arah vektor satuannya dalam X, Y, Z itu memang benar-benar bergantung pada titik mana medan magnet itu ditinjau. Jadi kalau P-nya di atas ini, maka arahnya itu menembus, yaitu dalam arah Z, menembus ke luar. Sedangkan kalau titik P-nya yang ditinjau itu di bawah, maka medan magnetnya itu hasil kali cross antara X dan R itu dia akan masuk menembus ke dalam atau dalam arah minus Z topi itu. Jadi sangat bergantung. Dalam kasus spesifik kita, maka arahnya itu adalah dalam arah Z positif gitu ya. Jadi di sini dia bisa dituliskan, kita lanjutkan di sini sama dengan mu 0 per 4 pi jadi ini IDX, terus ini IDX kita ganti sin V gitu ya, sin V di sini Z topi per R kuadrat. Nah, gitu. Nah, sekarang untuk menghitung sin V ini agak susah. Kita akan ubah dia ke dalam satuan theta yang ada di sini, gitu ya. Jadi misalkan di sini ada kalau yang di sini tuh namanya sudutnya theta, sedangkan yang di sini sudutnya theta, yang di sini sudutnya V gitu ya. Nah, yang ini nah sekarang kita akan ganti si V yang ada di sini tuh menjadi dalam theta. Caranya gimana? Caranya kayak gini. Jadi kalau kita gambarkan lagi kasus yang ada di situ, kita akan pakai ini aja. Kalau kita mau gambarkan lagi kasus yang ada di atas itu, misalnya saya punya garis lurusnya itu, kemudian di sini adalah titik P, misalnya ini adalah titik P gitu ya, titik P yang ada di atas kan yang gini. Kemudian di sini vektor yang R-nya tadi, ini adalah R gitu ya. Ini adalah R. Nah, misalkan ini panjangnya Y dan ini adalah panjangnya X gitu. Nah, di sini sama aja, di sini panjangnya itu adalah X. Maksudnya X-nya itu adalah dari
ideal sampai titik yang ada di merah ini ya. Ini sepanjang ini adalah X. Nah, kita lihat di sini adalah apa? V gitu ya. Di sini adalah V, sedangkan di sini adalah theta. Nah, sekarang kita mau bikin garis lagi di sini. Garis yang tegak lurus. Nah, kita tahu bahwasanya sudut yang ada di sini itu adalah sudut theta kan? Yaitu sudut yang ada di sini itu sama dengan sudut yang ada di sini. Sedangkan sudut yang ada di sini itu adalah pi per 2 atau tegak lurus gitu ya, atau 90 derajat. Nah, dari sini kita bisa dapat relasi bahwasanya V ini sama dengan apa? Theta ditambah pi per 2 atau theta ditambah 90 derajat. Nah, sekarang kita akan hitung sinusnya. Kan di sini yang dihitung itu adalah sinus V ini ya. Maka di sini itu sama aja, kita bisa ganti dengan sama dengan mu 0 per 4 pi I dx ini sin. Nah, sinnya itu kita ganti dengan V-nya jadi theta plus pi per 2 dalam arah Z. Aduh, Z-nya nggak cukup, arah Z dibagi dengan R kuadrat. Jadi yang harus kita hitung itu adalah sin theta ditambah pi per 2. Nah, kita pakai relasi trigonometri kan di sini bisa. Misalnya sin theta plus pi per 2, relasi trigonometrinya seperti apa? Kalau sin A plus sin B. Sin A plus sin B itu adalah cos theta sin pi per 2 plus sin theta cos pi per 2. Nah, cos pi per 2 ini kan 0. Berarti sebelah sini 0 semua, maka dan sedangkan sin theta per 2 itu sama dengan 1. Sehingga sin sisanya apa? Sisanya sin theta plus pi per 2 itu hanya cos theta. Jadi di sini sama dengan kita bisa ganti mu 0 per 4 pi I dx cos theta per R kuadrat Z topi. Nah, dx-nya sendiri kita bisa ganti menjadi ini tadi dB gitu ya, di titik P. Jadi dx-nya sendiri itu kita bisa ganti menjadi dalam satuan cos theta juga ya. Nah, dari relasi yang ada di gambar ini kita tahu cos theta atau tangen theta, tangen itu sama dengan X dibagi dengan Y. Jadi dari sini saya punya tangen theta itu sama dengan X dibagi Y. Maka dari sini saya punya X sama dengan Y tangen theta. Nah, kalau saya mau jadikan dx-nya, dx itu sama dengan Y turunan tangen theta, itu adalah sekan kuadrat theta d theta. Nah, ini dx-nya kita bisa ganti pakai itu. Nah, y-nya sendiri itu konstan ya, titik P-nya kan kita tinjau yang di sini, berarti y dan x yang ada di sini tuh atau y-nya ini konstan. Kalau x-nya sebenarnya variabel yang bisa berubah, gitu ya. Tapi y-nya sendiri tidak berubah karena titik tinjau P-nya kan tetap di sini, gitu. Oke. Nah, berarti di sini kita bisa ganti menjadi itu, maka bisa kita tuliskan sebagai mu 0 per 4 pi I dx-nya itu kita ganti y sekan kuadrat theta d theta dalam arah Z topi dibagi dengan R kuadrat itu. Nah, sekarang sekan kuadratnya itu akan kita hilangkan dengan cara kita cari cos dari gambar yang ada di atas ini. Kita tahu cos theta. Cos theta itu adalah Y dibagi X, ini ya. Berarti cos theta itu adalah Y dibagi X. Tuh. Oh, sorry. Cos theta adalah Y dibagi R. Cos theta adalah Y dibagi R. Cos samping dibagi miring kan? Berarti Y dibagi R. Nih. Kemudian cos kuadrat theta, berarti kalau cos kuadrat theta itu sama dengan Y kuadrat dibagi R kuadrat. Nah, di sini kan kita ada suku Y dibagi
R kuadrat ini ya. Nah, R-nya sendiri itu kan dia variabel berubah. Jadi kalau sepanjang X-nya itu nanti geser ke sini atau IDL-nya berjalan, kan R-nya ini pasti tambah panjang. Kita ingin semuanya dalam Y karena Y-nya itu tidak berubah. Berarti di sini saya bisa lakukan kayak gini. Maka Y per R kuadrat, dari sini Y per R kuadrat itu sama dengan cos kuadrat theta dibagi dengan Y. Ya, cos kuadrat theta dibagi dengan Y. Nah, ini kita akan substitusikan ke Y per R kuadrat ini ya. Jadi saya di sini punya sama dengan mu 0 per 4 pi toh I kali cos kuadrat theta per Y kali secant kuadrat theta d theta Z, arah Z. Nah, kita bisa lihat cos kuadrat theta kali secant kuadrat theta itu 1, karena secant kuadrat theta itu adalah seper cos kuadrat theta. Jadi ini coret 1, jadinya 1. Maka saya punya bentuk dB kayak gini. dB yang simple itu adalah bentuknya mu 0i per 4 pi y kali d theta dalam arah z topi. Coba kita cek ini ada yang betul atau salah. Cos kuadrat theta per y. Sepertinya mungkin ada yang keliru di sini. Oh ya, ada yang ketinggalan, yaitu cos theta-nya ini. Cos theta ini lupa, belum nggak ikut. Ini kan tadi ada cos theta di sini ya. Cos theta-nya ini belum ikut. Jadi cos theta-nya masih ada di sini cos theta. Jadi kita geser aja. Ini geser, kita mundurin, di sini ada cos theta. Oke, di sini cos theta-nya masih ada cos theta yang ada di sini, gitu ya. Kemudian ini juga cos theta yang dari atas itu yang saya lingkarin biru. Kemudian dari sini juga masih ada cos theta-nya yang lupa. Jadi ini masih ada cos theta sisanya gitu ya. Jadi ini cos theta d theta z topi. Sisanya adalah ini ya. Oke. Jadi karena apa tadi? Karena dx ini berubah menjadi secant kuadrat theta d theta yang ini ya. Jadi secant kuadrat theta d theta ini adalah dari dx yang di sebelah sini. Kemudian cos theta yang di biru itu adalah cos theta yang biru di sini. Nah itu dia. Oke, sekarang udah betul ya. Berikutnya kita tinggal lakukan integrasi. Nah sekarang kita lihat gambar yang di atas ini tadi ya. Jadi kita akan copy dia. Oke, kita akan duplikat yang mana ya? Oke, ini
Nah, ini tadi gambaran kita yang di atas tadi itu ya. Nah, sekarang kita coba bersihkan di yang sudah tidak relevan. Nah, ini. Oke. Nah, cukuplah kayak gini. Nah, ini tadi kan kasus kita begini. Tapi sekarang kalau kita mau tinjau dia gambarnya secara komplit, sebenarnya ketika kita mau integralkan utuh, itu berarti kan dia itu ke sini berarti. Nah, itu ya. Ini kan theta tadi itu kan yang berubah, variabel yang berubah. Sedangkan theta utuhnya itu misalkan di sini kita kasih nama, ini hapus saja. Kita kasih nama di sini adalah theta 1 gitu. Kita kasih nama ini theta 1, yang di sini adalah theta 2. Jadi kita akan integralkan ke arah theta 1 ya. Jadi ketika db-nya nanti mau diintegralin, maka b-nya itu nanti adalah integral dari mu 0 i per 4 p y. Y-nya itu tadi adalah jarak dari ini yang merah garis putus-putus itu y. Integral cos theta dalam arah z itu kan dari 0 sampai theta 1 tuh. Yaitu kita integralkan yang dari sini ke sini. Nanti kita jumlahkan integral dari sini ke sini tuh. Berarti ini adalah sumbangan dari bagian yang pertama dari theta 1. Nah, ini sama dengan hasil integralnya jangan pakai biru lagi, pakai warna lain. Hasil integralnya yang ini itu sama dengan sin theta ya. Sin theta dari 0 sampai theta 1 sama dengan sin theta 1. Hasilnya itu nanti. Oke. Berarti B1 itu sama dengan mu 0 i per 4y sin theta 1 dalam arah z topi. Nah, dari sini kita bisa sama dengan cara yang sama, Anda akan dapatkan hasil untuk B2 juga sama. B2 itu nanti hasilnya mu 0 i per 4pi sin theta 2 dalam arah z juga. Nah, kalau Anda mau lakukan integralnya, coba silahkan. Sehingga B total sepanjang garis tersebut, B total itu sama dengan B1 plus B2 ya. Atau dari sini kita akan dapatkan B itu sama dengan mu 0 i per 4pi y, y-nya y dikali sin theta 1 plus sin theta 2 dalam arah z topi. Nah, ini adalah besarnya vektor, bukan besarnya vektor tapi vektornya itu sendiri. Kalau kita mau menghitung besarnya vektornya ya z topinya dihilangkan. Jadi kalau besar vektornya sendiri adalah berapa? Tanpa tanda vektor, besar vektornya adalah mu 0 i per 4pi y kali sin theta 1 plus sin theta 2. Dengan theta 1 dan theta 2 nya itu yang ini, yang di sini nih. Theta 1 berapa, theta 2 berapa. Nah,
biasanya orang itu menyebut jarak dari sini, kalau kita ngomongin besar medan magnetnya aja tanpa arah, itu selama P ini kalau diputer, jadi misalkan batang ini, P ini diputer ke sini misalnya, ini diputar melingkar terhadap sumbu si lingkarannya, si batangnya itu. Kalau dia diputar P-nya ini kan pasti muter gitu ya, muter, jadi dia ke sini terus nanti ke bawah terus balik lagi ke tempatnya semula. Nah, di situ seluruh medannya itu besarnya sama ini. Cuman arahnya berubah-ubah. Di sini arahnya menembus ke luar. Terus tadi kita udah bahas juga kalau pas persis di bawah dia menembus ke bawah. Jadi sebenarnya dia itu tegak lurus dari lingkarannya. Jadi kalau kita gambarkan tuh ilustrasinya seperti ini. Jadi misalkan ini tadi garisnya, tadi garisnya kayak gini. Terus dia itu titik P-nya itu diputar misalnya. Titik P-nya yang ada di sini tadi itu diputar ke sini misalnya, diputar ke sini, maka dia akan membentuk lingkaran gini kan, lingkaran yang ada pusatnya di sini, mengitari itu. Nah, di setiap titik itu medan magnetnya itu tangensial terhadap lingkaran itu. Jadi dia di sini itu medannya ke sono, waktu di sini itu medannya ke sini, waktu di dalam itu medannya ke sana. Jadi tegak lurus terhadap arah lingkarannya tadi. Tuh ya. Nah, dan di setiap titik-titik itu hanya arah vektornya aja yang berubah, arah vektor dari medan magnetnya aja yang berubah, tapi besarnya semuanya tetap sama. Nah, oleh karena itu angka Y ini biasanya orang ganti dengan R atau jari-jari dari lingkaran itu. Karena kita Y, karena kita hanya mengambil posisi pas dia yang sejajar dengan sumbu Y. Tapi sebenarnya dia besarnya itu akan sama sepanjang R-nya ini, atau jari-jari lingkarannya tidak berubah. Jadi biasanya orang nyatakan juga B-nya itu di sini diganti menggunakan R. Jadi B sama dengan mu0I per 4πr. Jadi R-nya itu sebagai jari-jari lingkaran yang saya sebutkan tadi. Sin theta 1 plus sin theta 2 dalam arah, kita kasih nama ini V gitu misalnya. Atau dalam arah V. V itu adalah arah inilah sepanjang dia berubah di lingkaran itu. Ya. Arah yang sesuai dengan tangensial atau garis singgung. Nah, tangensial itu garis singgung, saya lupa istilahnya, garis singgung di lingkaran gitu. Atau bisa dituliskan juga besarnya B. Nah, kebetulan V ini sama dengan Z plus ketika dia ada di puncak, dan dia sama dengan Z minus ketika di sini. Tapi V itu maksudnya adalah vektor unit tangensial di sepanjang lingkaran gitu. Kalau besarnya B aja berarti bisa dituliskan mu0I per 4πr kali sin theta 1 plus sin theta 2 ini. Nah, ini kalau dia kita ambil sebuah kawat dengan panjang berhingga. Kemudian kasus menarik berikutnya adalah gimana kalau panjang kawatnya ini itu tak berhingga atau sangat panjang sekali sehingga titik P yang ada di sini itu seolah-olah berada di dekat suatu kawat panjang yang tak berhingga gitu. Misalnya dia sangat panjang gitu ya. Nah, kalau kita mau lihat untuk kasus di mana kawat panjang tak berhingga, tak hingga gini. Kasus kawat panjang tak hingga. Kita akan copy dulu ini. Kita duplikat aja. Kita kecilin. Oke.
Nah, untuk kasus kawat panjang tak hingga, maka kita bisa lihat seolah-olah kawatnya ini kita tarik, kita ekspansikan ke sana menuju tak hingga, dan ke belakang menuju minus tak hingga. Misalnya di sini adalah titik nolnya gitu ya. Jadi ditarik kawatnya sehingga dia tak hingga. Ketika kawatnya ditarik, ini kan yang ini kan ketarik ke sana ya. Jadi sudut θ satunya akan semakin besar. Sudut θ 2-nya juga akan semakin besar sehingga lama-lama dia itu θ 1 pakai warna lain. Jadi efeknya ketika dia ditarik menuju tak hingga itu apa? θ 1 jadi menuju ke pi per 2 atau 90 derajat, dan θ 2-nya ini juga sama. θ 2 ini juga akan menuju ke pi per 2. Jadi pi per 2. Kalau benar-benar di tak hingga, maka bukan cuma menuju, tapi benar-benar pi per 2 ya. θ 1 dan θ 2 menjadi pi per 2 sehingga medan magnetnya kita bisa substitusikan nilai pi per 2 ini masuk ke sini dan juga ke sini. Jadi 2 kali pi, jadi 2 kali sin pi per 2 ya. Jadi kalau kita mau tuliskan, maka B-nya menjadi B sama dengan mu0I per 4 pi R. R itu tadi jaraknya dari 0 ke P, kali sin pi per 2 plus sin pi per 2 kan ini ya. Di sepanjang vektor yang tangensial atau vektor garis singgung dari lingkaran yang dibentuk oleh jari-jari R tadi. Nah, sin pi per 2 itu kan 1. Berarti ini sama dengan berapa? Sama dengan 2 kan? Sama dengan 2. Dicoret-coret ini jadi 2. Maka B-nya, sehingga dari sini kita akan punya kesimpulannya, B-nya untuk kawat yang sangat panjang atau kawat tak berhingga gitu. Tapi kan kawat sangat panjang, kalau kita tinjau titiknya itu dekat kan bisa dianggap titik P-nya dekat dengan kawat, sedangkan kawatnya sangat panjang bisa dianggap seolah-olah tak hingga. Maka nilai vektor medan magnetnya itu adalah mu0 I per 2 pi kali R dalam arah tangensial, vektor tangensial lingkaran yang dibentuk oleh R. Nah, baik, mungkin ini dulu bahasan kita. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.